Belajar. Setiap Kamis malam, Anda akan bersama dengan saya, Oki, dalam acara Live Talk with Oki. Pada malam hari ini, kita akan berbincang tentang satu hal yang menarik ya Bapak Ibu ya, yaitu apa yang perlu Anda waspadai dalam transaksi rumah dan tanah. Dan pada malam hari ini, saya mengundang sahabat saya. Beliau adalah seorang notaris PPAP dan penulis, yaitu Pak Priya Takari Utama. Selamat malam, Pak Priya. Selamat malam, Bu Oki. Apa kabarnya? Baik. Baik ya, salam sehat selalu ya, Pak. Selalu, Bu. Iya. Pak, kenapa kita mengangkat topik ini ya, Pak? Ya. Karena pada masa pandemi ini, saya dengar-dengar rumah dan tanah itu harganya agak turun ya Pak ya. Dan sekarang ini cukup banyak orang-orang yang mengambil peluang itu dan kemudian bertransaksi jual beli tanah dan rumah. Karena itu juga kita ingin mengetahui pada malam hari ini apa saja yang kita perlu waspadai. Misalnya dalam hal memberikan uang muka, bagaimana perlakuan kita ketika ada cicilan, ya, dan kemudian misalnya tanah atau rumah yang kita beli itu, misalnya apartemen, itu juga belum bersertifikat, dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan pada malam hari ini Pak Priya bisa memberikan sedikit pencerahan kepada kita semuanya. Silakan Pak Priya. Ya. Terima kasih Bu Oki dan sahabat Indonesia Belajar semuanya. Alhamdulillah kita malam hari ini bisa berkumpul di ruang Zoom ini untuk katakanlah diskusi ya. Saya sendiri juga mungkin sifatnya share pengalaman, bukan ngajarin. Karena mungkin Bapak dan Ibu yang hadir di ruang ini justru lebih berpengalaman dari kami. Ya. Baik. Pertama mungkin boleh screen pertamanya ya. Langsung share screen ya Pak. Ya baik Bu. Ya betul apa yang dikatakan Bu Oki tadi ya, bahwa ketika perekonomian turun ya, apalagi dalam suasana pandemi seperti ini, harga rumah, properti dan tanah turun. Banyak yang lego propertinya, baik tanah kosong, rumah, apartemen, bahkan mall atau hotel juga banyak yang dijual. Ya, banyak sekali. Ya. Kemudian itu membuktikan bahwa memang properti ini dalam kondisi ekonomi membaik maupun ekonomi krisis, ya. Transaksinya tidak pernah surut. Ya, seperti ya makanya saya malam ini diminta Bu Oki untuk sharing ya. Saya Priya Takari Utama ya. Saya notaris dan PPAT sejak tahun 1999 ya. Saya lulusan Fakultas Hukum Universitas Andalas. Kemudian program spesialis notariat dan pertanahan Universitas Indonesia tahun 1996, lalu magister kenotariatan di UI juga tahun 2006. Ya. Baik, nah, hal yang kami sampaikan ini lebih kepada apa yang kami alami dalam praktek sehari-hari. Ya. Baik, next. Sebetulnya kalau kita bicara properti, ya, kita hanya bicara 3 topik. Yang pertama soal subjek, ya. Yang kedua soal objeknya. Ya. Soal subjek ya dalam jual beli properti yang biasa terjadi adalah jual beli orang perorangan ya. Kemudian ada juga yang jual beli badan hukum ke perorangan ya. Badan hukum itu misalnya PT ya berupa perusahaan developer menjual ke perorangan. Bisa juga perorangan menjual ke badan hukum. Nah, yang paling banyak adalah kelompok pertama, kedua, dan ketiga ini ya yang terjadi gitu. Ya, next. Nah,
objek daripada properti yang diperjualbelikan ini pada dasarnya ada beberapa jenis. Ya, yang pertama kafling perumahan atau kafling ya. Kemudian tanah darat ya. Juga persawahan dan perkebunan. Nah, jenis properti ini berikutnya ya. Bisa juga berupa itu merupakan tanah kosong ya. Kemudian next berikutnya adalah berupa tanah dan bangunan. Nah, tanah bangunan ini bisa berupa rumah tinggal, ruko atau rukan, kemudian gedung perkantoran, pergudangan, pusat belanja atau mall, hotel dan resort. Ya. Nah, kemudian objek yang ketiga adalah hak milik atas satuan rumah susun. Ya. Hak milik atas satuan rumah susun ini ada dua jenis, yaitu yang berupa hunian, ya, yaitu berupa unit apartemen, ya. Kemudian yang non hunian bisa berupa kios atau area komersial yang banyak di pusat-pusat perbelanjaan, ya. Nah itu kayak di ITC dan sebagainya, ya. Nah, itu merupakan non-hunian dan dia merupakan kios yang status kepemilikannya adalah hak milik atas satuan rumah susun. Ya. Nah, apabila subjeknya dan objek ini telah kita ketahui ya, maka cara untuk memperolehnya ya ada berbagai jalan. Yang pertama, apabila pembeliannya dilakukan dengan tunai, maka ini langsung dilakukan dengan proses pembuatan akte jual beli di hadapan PPAT yang berwenang. Ya. Nah, dengan dibuatkannya akte jual beli, maka sudah langsung beralih haknya pada saat itu kepada pembeli. Ya. Nah, pembelian tunai ini bisa juga dilakukan dengan tunai langsung, dengan membayar secara langsung ya, atau bisa juga tunai dengan menggunakan fasilitas KPR perbankan. Ya. Nah, ada juga proses kedua ya. Nah, ini juga banyak juga yang ditempuh ya, yaitu dengan cara pembayaran bertahap ya. Dengan pembayaran bertahap ini belum beralih haknya sampai ketentuan dalam perjanjian yang dibuat dipenuhi. Ya. Nah, biasanya dalam hal ini perjanjiannya adalah perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat di hadapan notaris. Ya. Nah, perjanjian pengikatan jual beli ini dibuat dengan alasan mungkin ya di samping pembayarannya belum lunas atau dilakukan secara bertahap, bisa juga karena sertifikatnya memang sedang dalam proses pemecahan, ya, atau proses-proses lainnya, ya, misalnya sedang turun waris dan sebagainya. Kemudian pembayaran secara bertahap ini dapat dilakukan untuk jangka pendek atau jangka panjang. Nah, sesuai dengan kesepakatan para pihak, ya. Bisa mungkin pembayarannya beberapa kali atau bisa juga mungkin bisa setahun atau bisa juga 2 tahun, ya, tergantung kesepakatan para pihak. Yes. Next. Nah, kemudian cara perolehan berikutnya adalah tadi dijual beli, ya. Cara perolehan berikutnya adalah melalui mekanisme pemberian. Nah, pemberian ini dilakukan dengan cara yang pertama hibah. Nah, hibah ini adalah pemberian tunai, ya, pemberian secara tunai dan terang, ya, yang dilakukan dengan membuat akte hibah di hadapan PPAT yang berwenang. Nah, misalnya Bu Oki punya properti misalnya, ya, mau menghibahkan ke anak, ya. Misalnya, nah itu bisa dilakukan dengan akte hibah, ya. Atau bisa juga hibah antara orang lain, ya. Bisa juga hibah dengan
dengan orang tua. Nah, bedanya adalah kalau hibah dengan anak atau orang tua, ya, yang satu garis, ya, itu ada keistimewaannya, yaitu bebas dari pajak penjualan atau PPh. Ya, yang terkena hanyalah pajak BPHTB atas hibah dimaksud. Nah, ini dilakukan ketika kita sama seperti jual beli, cuma dengan hibah, tidak ada pembayaran, ya. Yang ada adalah ini propertinya dan diterima oleh penerima hibah tanpa kewajiban pembayaran apa-apa. Kemudian ada pemberian yang kedua melalui hibah wasiat. Hibah wasiat ini dilakukan ketika yang bersangkutan saat ini masih hidup, beliau memberikan wasiat agar properti ini dihibahkan. Misalnya ke anaknya yang ini, ke anaknya itu, ke cucunya, atau ke semua anak, ya. Nah, tetapi proses akte hibahnya belum dilakukan sekarang. Pelaksanaan hibahnya dilakukan ketika yang bersangkutan atau pemberi hibah telah meninggal dunia. Nah, ketika yang bersangkutan meninggal dunia inilah nanti dilaksanakan hibahnya berdasarkan akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris. Nah, seperti itu Bu, untuk pemberian. Nah, dalam proses hibah ini nanti ditunjuk orang yang akan jadi pelaksana wasiat dari pemberi hibah. Misalnya pelaksana wasiat itu yang ditunjuk mungkin anak yang paling besar, ya. Atau bisa juga saudara yang lain, itu bisa ditunjuk, bisa satu orang, bisa dua orang. Jadi nanti pelaksana wasiat inilah yang akan menandatangani akte hibahnya di hadapan PPAT yang berwenang ketika wasiat itu akan dilaksanakan setelah pemilik properti meninggal dunia. Next. Nah, kemudian perolehan karena pewarisan. Nah, perolehan karena pewarisan terjadi karena pemilik properti telah meninggal dunia. Ya. Nah, soal pewarisan ini tidak banyak saya ulas karena dulu sudah pernah ada satu sesi, ya, Indonesia Belajar membahas soal pewarisan, ya. Itu sudah cukup baik menurut saya. Jadi kita lanjut aja ke proses berikutnya. Nah, kemudian kita lanjut pada beberapa hal atau kasus yang sering terjadi dalam sehari-hari. Ada kalanya yang pertama properti itu dimiliki secara bersama. Ya. Kalau pemilikan bersama ini ada beberapa tipe. Yang pertama memang merupakan harta bersama dalam perkawinan. Jadi apabila properti itu diperoleh sepanjang masa perkawinan dan di antara suami dan istri tidak ada perjanjian pisah harta atau perjanjian kawin, maka status hartanya adalah harta bersama. Ya, harta bersama. Nah, untuk melakukan perbuatan hukum atas properti yang merupakan harta bersama ini harus mendapat persetujuan dari masing-masing pasangan nikahnya. Apabila properti itu atas nama istri harus mendapat persetujuan dari suami, apabila properti itu atas nama suami harus mendapat persetujuan dari istri. Saling memberikan persetujuan. Kemudian kepemilikan bersama bisa juga terjadi karena pewarisan. Nah, apabila seseorang meninggal dunia, maka ahli warisnya adalah pemegang hak atas properti dari almarhum bapak atau ibunya yang meninggal dunia tersebut. Nah, karena ini pewarisan, ya, apabila properti ini mau dilakukan perbuatan hukum, ya misalnya mau dilakukan penjualan atau penjaminan atau penyewaan, ya, ini tidak diperlukan persetujuan dari pasangan nikahnya. Karena harta waris bukan terkait dengan harta dalam perkawinan, tetapi harta waris adalah harta dari ahli waris itu sendiri. Ya.
Misalnya ada seseorang punya anak 3, maka ahli warisnya 3 orang, artinya properti itu milik bersama dari bertiga orang tersebut. Nah, beda halnya apabila pemilikan bersama itu diperoleh karena memang beli sama-sama. Misalnya Bu Oki dan beberapa teman beliau urunan beberapa sepersekian kemudian membeli bersama-sama sebuah properti. Itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan saja, bisa 2, 3, 4 bersama-sama, bisa kita beli sama-sama sebuah properti atas nama bersama. Nah, jika itu karena pembelian, maka perlu persetujuan dari pasangan nikah jika mau ditransaksikan. Nah, kemudian kan ada juga pemilik, ya, kasus berikutnya, pemilik itu posisinya sudah dalam duda atau janda. Ini bisa terjadi pertama karena perceraian, ya, pisah hidup, ya, pisah hidup, terjadi perceraian. Nah, apabila properti yang diperoleh di mana salah pasangan hidupnya, pasangan nikahnya telah bercerai, ya, maka tetap perlu persetujuan dari ex istri atau ex suaminya itu, kecuali ada akte perjanjian pisah harta. Nah, ini memang cukup rumit dalam pengalaman praktek kami sehari-hari. Kadang-kadang ex suami dan ex istri ini sudah nggak mau lagi bertemu, sudah pokoknya udah repot lah, ketemu aja udah nggak mau gitu. Nah, disinilah perlunya jika pengertian dari ex suami atau dan ex istri. Karena harus dipahami, walaupun sudah bercerai dan ketika terjadi perceraian belum ada pembagian atas harta bersama itu, maka statusnya masih tetap harta bersama walaupun sudah bercerai. Sehingga apabila membuat akte jubli di hadapan PPAT yang berwenang, tetap diperlukan persetujuan dari ex pasangan nikahnya. Nah, kemudian bisa juga terjadi duda atau janda ini karena meninggal dunia. Nah, apabila meninggal dunia perlu persetujuan dari semua para ahli waris, ya. Karena pada prinsipnya harta bersama yang diperoleh itu dibagi 2, ada haknya istri, adanya haknya suami. Nah, haknya istri misalnya yang meninggal dunia, ya oke, itu sudah jatuh kepada ahli waris, sedangkan haknya suami punya suaminya. Nah, kemudian ditemukan juga beberapa kasus, ya, ada kalanya pemilik tidak berada di tempat, ya. Mungkin berada di dalam negeri atau juga sudah di luar negeri. Apabila pemilik properti ini tidak berada di dalam negeri, ada solusi hukumnya, yaitu dengan membuat akte kuasa menjual, ya, yang dibuat di hadapan akte notaris tempat. Ya, misalnya zaman pandemi ini kita dibatasi untuk bepergian, ya. Pemilik berada misalnya di Manado, sedangkan propertinya ada di Jakarta. Pemilik ini bisa membuat akte kuasa menjual di hadapan notaris Manado, ya. Kemudian berdasarkan akte kuasa menjual itu, dia bisa dibuatkan akte jubli atas propertinya di Jakarta. Nah, sedangkan apabila pemilik tidak berada di tempat karena berada di luar negeri, perlu dibuatkan kuasa menjual yang dibuat di hadapan KBRI setempat. Nah, inilah yang perlu kita waspadai apabila kita berminat untuk terhadap suatu transaksi properti. Kemudian ada lagi case pemilik properti ini pasangan nikahnya WNA. Nah, ini juga cukup rumit, ya, apabila suami atau istrinya WNA. Nah, orang Indonesia banyak sekali suka punya suami orang bule, ya. Nah, banyak banget orang Indonesia suka punya suami orang bule. Nah, untuk itu, ya, solusinya propertinya itu apabila mau dijual, ya, perlu dibuat perjanjian pisah harta terlebih dahulu, karena WNA tidak bisa mempunyai hak milik di Indonesia. Nah, WNA hanya boleh mempunyai hak pakai. Pak Tria, ya Bu. Sebelum lanjut, ya,
tadi ada hibah wasiat dengan waris. Ini apa bedanya ya, Pak? Ya, hibah wasiat itu kehendak daripada pemilik properti ketika dia masih hidup. Ketika dia masih hidup, dia berkehendak menghibahkan propertinya itu ke orang-orang tertentu, ya, atau ke saudara atau anaknya tertentu. Itu kehendak dia. Nah, sedangkan hibah wasiat, serang pewarisan adalah otomatis terjadi. Siapapun yang menjadi ahli waris daripada yang meninggal dunia ini, maka dia berhak atas properti tersebut. Ya. Kecuali dia menolak sebagai ahli waris. Oleh notaris ketika sudah meninggal, itu namanya akte waris, gitu ya Pak ya. Kalau waris ini otomatis terjadi, Bu. Artinya kalau dia meninggal, ahli warisnya bisa istri, bisa anak, ya bisa anak-anaknya, ya. Bahkan jika dia pakai hukum Islam, ibunya bisa jadi waris, saudaranya bisa jadi waris, gitu. Sesuai dengan hukum Islam. Nah, seperti itu, Bu. Bisa kita lanjut? Ya. Ya. Nah, karena itu, seperti disebut Bu Oki tadi, karena memang banyak sekarang properti yang lagi diincar, dan pada satu sisi ada orang yang memang BU butuh uang, ya BU butuh uang, mungkin untuk mendanai usahanya, atau mungkin memang karena ekonomi keluarga turun sejak pandemi dan krisis ekonomi ini, ya, maka kita perlu waspadai hal-hal yang tersebut di atas. Nah, berikut ini kami sampaikan beberapa tips, ya. Apabila Bapak dan Ibu serta teman-teman di Indonesia Belajar mau membeli properti. Yang pertama, prinsipnya jangan main-main dengan undang-undang. Kita semua ikuti semua ketentuan undang-undang berlaku. Ya, jangan coba-coba kita akal-akalin peraturan perundangan berlaku. Kita sudah patuh aja ke undang-undang yang berlaku, masih ada aja masalah di belakang hari. Apalagi tidak patuh. Nah, itu prinsip pertama. Undang-undang berlaku ini menyangkut berbagai hal, ya. Mungkin mengenai subjeknya tadi, mungkin mengenai objeknya, mungkin mengenai aturan peralihannya, atau juga aturan perpajakannya. Kemudian yang kedua, kita perlu juga pegang prinsip atau saran, ya, perlu juga saran sebelum bayar-bayar, ya, bayar uang muka atau uang muka, ya, uang muka ya, mau uang tanda jadi beda, ya. Uang tanda jadi uang kecil aja, relatif kecil. Ini sebagai bukti keseriusan pembeli untuk membeli suatu properti. Sedangkan uang muka porsinya bisa mungkin 10%, 20%, atau 30% dari nilai penjualan. Nah, banyak terjadi, ya, anggota masyarakat langsung mau bayar aja karena sudah jatuh cinta dengan properti yang dimaksud. Lokasinya bagus, rumahnya bagus, ya. Pokoknya udah jatuh hati sama properti itu, langsung mau bayar. Saran kami sebelum itu dilakukan, diskusi dulu dengan notaris dan PPAT. Karena pengalaman kami, ya, ketika diperiksa dokumen-dokumennya, ada aja yang bermasalah. Ada yang bermasalah. Ya, misalnya, ternyata itu punya bersama sebagai ahli waris. Dan ahli warisnya di mana? Ada yang memang ada di kota lain, ada yang di luar negeri. Bahkan ada yang tidak tahu di mana lagi berada. Pernah juga ditemukan seperti itu. Nah, karenanya sebelum kita mau bayar-bayar, sebaiknya kita diskusi dulu dengan notaris PPAT yang akan membuatkan aktenya. Karena notaris dan PPAT satu persatu akan menguliti dokumen-dokumen yang ada, persyaratannya apakah memenuhi syarat untuk ditransaksikan atau tidak. Baik dokumen mengenai subjeknya maupun dokumen mengenai objeknya. Nah, kemudian
saran kami berikutnya adalah lakukanlah serah terima berkas dokumen sampai proses penandatanganan akte dilakukan di kantor notaris dan PPAT. Nah, karena ini banyak kejadian ya. Nah, termasuk kasus mafia tanah yang kemarin terjadi di keluarga salah seorang petinggi ya, orang terkenal ya. Nah, itu serah terima dokumennya bukan di kantor notaris dan PPAT, melainkan dijemput ke rumahnya. Nah, jadi masalah apabila terjadi kasus. Nah, jadi saran kami ya, kita sebagai anggota masyarakat sebaiknya jangan minta servis berlebihan pada notaris. Ya. Misalnya, ayo dong, minta dong, jemput dong berkas saya ke rumah, ya. Atau udah ketemu di mall kah, ketemu di restoran, kafe ini, kafe itu, nanti kita serah terima di sana, ya. Ya. Nah itu permintaan servis itu menurut kami selaku notaris itu berlebihan. Sebaiknya dilakukan di kantor notaris. Nah, karena kalau dilakukan di kantor notaris, tanda terimanya ada, ya. Jelas tanda terimanya, walaupun jemput juga ada tanda terimanya, tetapi lebih aman apabila kita melakukannya di serah terima penandatanganan berkas di kantor notaris ya. Nah, kemudian servis yang diminta lagi oleh anggota masyarakat misalnya minta tanda tangan di rumah yang bersangkutan. Nah, ini kami sarankan juga jangan diminta ke notaris dan PPAT, tapi tanda tanganlah di hadapan di kantor notaris ya. Ya. Walaupun mungkin beberapa notaris tidak keberatan melakukan pelayanan tersebut, tapi apabila ada kasus di belakang hari, hal-hal seperti ini akan dikejar oleh penyidik dan penegak hukum. Next. Pak Pria, jadi contohnya ketika terjadi tanda tangan tidak di kantor notaris, gitu ya Pak. Kira-kira contoh kasus 1 atau 2 Pak, apa Pak yang terjadi? Ya, contohnya seperti yang ramai dalam berita-berita di kasus mafia hukum yang terjadi, yang sudah ramai diberitakan oleh media massa. Ya. Penandatangan yang tidak dilakukan di kantor notaris, dan karena tidak dilakukan di kantor notaris belum tentu juga dilakukan di hadapan notaris. Semua akte, baik akte notaris maupun akte PPAT, wajib dilakukan di hadapan notaris dan PPAT. Karena notaris dan PPAT lah yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagai pejabat umum yang membuat suatu akte itu menjadi otentik. Bukan pegawainya, bukan asistennya, bukan stafnya, bukan orang lain. Nah, ini wajib, Bu, wajib dilakukan di hadapan notaris. Jadi kalau Bapak ada Ibu, teman-teman, kalau Bapak ada Ibu, teman-teman Indonesia Belajar, ya, membuat sebuah akte dan tidak ketemu dengan notarisnya, hati-hati. Suatu saat bermasalah, ini aktenya bisa tidak bernilai otentik, melainkan hanya sebagai akte di bawah tangan. Nah, kadang-kadang kita anggota masyarakat merasa senang dilayani, tetapi dengan pelayanan yang terlalu berlebihan seperti itu bisa menjadi kasus di belakang hari. Nah, seperti itu, Bu Oki. Oke, terima kasih Pak. Baik, mungkin kami lanjutkan dulu ya, Bu. Ya. Nah, kami menyarankan ya para anggota masyarakat datanglah sendiri ke kantor notaris ya. Karena banyak manfaatnya apabila datang sendiri ke kantor notaris. Yang pertama itu akan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu yang bersangkutan menghadap ke notaris atau PPAT. Kemudian kita selaku anggota masyarakat juga jadi tahu bahwa ada kantornya notaris itu. Jelas alamatnya, ada nomor teleponnya, ada pelang namanya, ada SK dan nomor pengangkatannya yang wajib dicantumkan di pelang namanya. Ya. Nah, itu, dan ingat
dengan kita datang, kita juga tahu bahwa kantor notaris itu bukan kantor virtual. Nah, inilah yang terjadi dalam kasus mafia tanah yang terjadi kemarin, ya, di mana para pelaku, para penjahat mafia properti ini mencatut nama notaris. Bahkan ada juga yang mencatut notaris yang sudah pensiun. Nah, kalau itu terjadi kan semua jadi rugi, ya. Pemilik, penjual rugi, pembeli rugi, dan masalahnya panjang, ya. Nah, makanya kami selalu sarankan semuanya dilakukan di kantor notaris. Nah, semua proses yang terjadi dalam mafia tanah tadi tidak dilakukan di kantor notaris, seperti liputan media massa yang bisa kita baca, dan seperti press conference yang dilakukan oleh penyidik. Nah, dalam menyerahkan dokumen ke kantor notaris dan PPAT, sebaiknya jangan suruh saudara, keponakan, anak buah, sopir, atau broker. Ya. Kadang-kadang ada orang yang merasa udah percaya sama orang tertentu, udah antar ke notaris. Sebaiknya kita sendiri yang mengantarkan sebagai pemilik. Ya. Nah, kasus mafia tanah kemarin juga terjadi karena faktor nomor 6 ini. Percaya ke orang lain. Percaya ke orang lain, katanya ke kantor notaris, ternyata bukan ke kantor notaris diserahkan dokumen tersebut. Nah, kemudian tips kami berikutnya, jika pemilik properti sudah tua, ya, atau sakit, atau lemah ingatan dan sebagainya, ini beliau perlu didampingi oleh anak dan saudaranya. Jangan sampai dilepas sendiri. Ini persis terjadi dalam kasus mafia tanah yang korbannya adalah ibu dari petinggi, negeri kita, ya, orang terkenal. Ya. Nah, menyerahkan dokumen itu ke pihak-pihak lain sendiri, nggak ada yang mendampingi. Padahal diberitakan juga ibunya juga sudah sering lemah ingatan gitu. Nah, ini kan bahaya kalau orang tua yang sudah tua dibiarkan serah terima dokumen propertinya. Apalagi propertinya di Kebayoran Baru, di Pondok Indah. Wow, serahkan ini ke orang lain. Di sinilah bahayanya gitu. Jadi unsur kekurang hati-hatian pemilik juga ada. Kemudian, nah ini yang paling penting lagi, poin yang nomor 8, ya. Pembayaran jual beli dilakukan, ya, setelah notaris dan PPAT berhasil melakukan pengecekan sertifikat ke BPN dan semua dokumen-dokumennya lengkap. Ya. Ini wajib dilakukan. Ya. Nah, pengecekan notaris dan PPAT apabila Bapak dan Ibu melakukan transaksi wajib melakukan pengecekan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional. Nah, jadi kita jangan sampai mungkin karena udah merasa wah ini perlu buru-buru, orangnya udah mau berangkat ke luar negeri, orangnya begini begitu, perlu segera bayar. Jangan dulu. Kita nggak tahu apa yang terjadi di sertifikat ini sebelumnya. Bisa jadi sertifikat ini pernah diblokir pihak tertentu, atau ada sita, atau ada sengketa. Nah, apabila kita melakukan proses pengecekan ini, ya, maka nanti akan keluar hasilnya sertifikat ini sesuai dengan buku tanah yang ada di BPN, tidak ada blokir, tidak ada sita, tidak ada sengketa, tidak ada konflik dan perkara. Nah, apabila itu sudah berhasil dilakukan, ya, dan semua dokumen lengkap, ya, nah setelah itu calon pembeli baru aman untuk melakukan pembayaran. Nah, pembayaran atas properti yang mau dibelinya. Kemudian boleh berikutnya Bu, next. Nah, ya selanjutnya sebelum penandatanganan akte di hadapan PPAT juga perlu dibayar dulu pajak-pajak peralihan hak sesuai ketentuan yang berlaku.
Nah, jika pembelian dilakukan dengan KPR, dan nggak semua bisa lakukan dengan pembayaran tunai seperti disebut di depan tadi, ada yang menggunakan fasilitas KPR, maka sertifikat dan dokumennya juga diserahkan ke notaris, bukan diserahkan ke bank. Bank biasanya hanya butuh fotokopi. Kalau diserahkan notaris, notaris bertanggung jawab terhadap dokumen tanah dan bangun Bapak Ibu semua. Nah, lalu ada kalanya juga jual beli ini menggunakan jasa broker atau perantara. Nah, ini banyak sekali terjadi ya. Broker banyak, ada broker tradisional, ada broker profesional. Broker profesional ini biasanya tergabung dengan perusahaan-perusahaan jasa pemasaran properti. Broker konvensional ya siapa aja bisa jadi broker. Nah, jika Bapak dan Ibu mau transaksi properti dan menggunakan broker, nah pilihlah broker yang memang sudah ada sertifikat kompetensinya dari lembaga sertifikasi properti. Nah, semua broker saat ini wajib bersertifikasi karena sudah merupakan keharusan yang diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan tentang perusahaan perantara perdagangan properti. Nah, kemudian apabila semuanya sudah beres ya, Bapak dan Ibu mau transaksi dan mau memutuskan dokumen harga udah deal ya, propertinya sudah disetujui, udah enak, udah suka seperti itu ya, maka pilihlah notaris dan PAT yang memang Bapak Ibu percaya. Nggak perlu repot-repot cari sana, cari sini seperti ibu-ibu yang belanja di pasar tradisional, ya. Artinya membanding-bandingkan harga dan biaya. Nah, kalau kami menyarankan nggak usah lakukan itu karena bikin capek. Tapi pilihlah notaris yang memang Anda percaya, karena semua notaris, kami semua notaris dan PPAT tunduk pada ketentuan yang sama. Tarif honor notaris dan PPAT juga sudah ada peraturannya. Ya, tidak akan jadi kita seragam semuanya. Nah, jadi ini juga banyak terjadi ya. Pergi sana, pergi sini, door to door nyari notaris. Mudah-mudahan sini lebih murah, sana lebih murah. Kemudian tawar. Nah, itu bikin repot sendiri aja. Karena tarif PPAT sudah ada aturannya. Sudah ada peraturannya di peraturan pemerintah. Nah, mungkin demikian yang bisa dari slide yang bisa kami sharing ya. Jika Bapak dan Ibu ada yang kita perlu diskusi, kami persilakan Bu Oki untuk memandunya. Ya. Terima kasih Pak Pria, sangat bermanfaat sekali ya. Nah teman-teman, sebelum kita akan masuk ke forum diskusi, di sini ada banyak pertanyaan, Bapak Ibu juga bisa bertanya langsung. Saya ingin Bapak Ibu untuk follow ya, Instagram dari Indonesia Belajar di indonesiabelajar.id, dan kemudian kita juga punya fanpage Facebook di Indonesia belajar.id. Oh ya, sorry, Instagram adalah Indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya Hidayanti Sudiro dan Facebook saya juga Hidayanti Sudiro. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita akan masuk ke diskusi kita. Di sini sudah cukup banyak pertanyaan. Juga saya lihat ada Pak Husin ya yang angkat tangan ya. Nanti setelah beberapa pertanyaan dari sini kita akan masuk ke Pak Husin ya. Pak Pria, di sini kita mulai ya Pak Pria. Ya, Pak, Bu. Kalau hibah wasiat, biaya apa saja yang dikeluarkan? Ya, hibah wasiat ya. Ketika pembuat akte wasiat hanya akte hibah, hanya akte wasiat aja Bu.
akte notaris saja. Hanya itu ya. Ya, sedangkan pajak-pajak dan lain-lainnya nanti baru muncul pada waktu pelaksanaan wasiat tersebut ketika pemilik meninggal dunia. Nah, ketika yang bersangkutan meninggal dunia nanti berlaku ketentuan perpajakan mengenai biaya perolehan atas tanah dan bangunan. Oke, baik Pak. Semoga menjawab ya. Berikutnya, Pak, terkait PPJB. Apakah PPJB wajib dilakukan di depan notaris? Apabila PPJB tidak dilakukan di depan notaris, status PPJB itu bagaimana? Ya, ada kalanya PPJB tidak dilakukan di hadapan notaris ya. Misalnya PPJB yang sifatnya massal ya. Tetapi prinsip hukumnya adalah dia akan menjadi surat di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya adalah di bawah tangan. Sedangkan apabila dibuat dengan akte notaris, akte PPJB yang dibuat notaris adalah akte otentik. Sebagai akte otentik mempunyai kekuatan hukum yang sempurna. Yang lebih kuat ya. Ya, lebih kuat, dan apabila dilakukan di hadapan notaris, ada akte PPJB notaris, notaris pasti akan bertindak adil. Ya. Semua kepentingan penjual diakomodir, semua kepentingan pembeli diakomodir. Berbeda dengan PPJB yang dibuat di bawah tangan, itu suka-sukanya yang paling berpengaruh siapa? Developer ya Pak ya? Ya Bu? Developer gitu kira-kira? Oh ya, developer. Ya, developer juga bisa begitu. Perorangan juga bisa. Udah, kita buat dia PPJB bawah tangan. Katanya nanti kalau buat di bawah dengan notaril lagi ada lagi biaya akte notaril. Nah, pihak yang kuat posisinya merasa seperti itu bisa jadi nanti pihak yang tidak kuat menjadi tidak seimbang karena dibuat tidak memenuhi biasanya di bawah pengaruh orang-orang yang lebih kuat posisinya. Sedangkan kalau dibuat di hadapan notaris pasti seimbang. Semua kepentingan penjual, kepentingan pembeli akan diakomodir sebaik-baiknya, bahkan ditanya, dikupas, apakah memang seperti ini maunya Bapak Ibu pihak pembeli, pihak penjual, apakah memang seperti ini maunya. Nah, kemudian dirumuskanlah dengan pasal-pasal yang adil bagi kedua pihak. Oke, baik Pak, terima kasih. Satu lagi pertanyaan, habis itu kita akan masuk ke Pak Husin ya. Malam Pak, bila ada pemilik properti yang akan menghibahkan propertinya kepada anaknya, tapi nanti setelah anaknya menikah, bisa tidak sekarang dibuatkan perjanjian pengikatan hibah terlebih dahulu? Nah, pertanyaan. Nah, Pak Haris, ini bagus pertanyaannya. Kalau dalam jual beli itu hal yang dimungkinkan. Nah, artinya jual beli ini akan dilakukan nanti pada waktu tertentu di belakang hari. Tapi kalau hibah nggak ada dikenal akte perjanjian hibah. Ya, kalau memang belum dihibahkan, ya nanti aja hibahkan. Kalau mau dihibahkan, ya sekarang lakukan. Seperti itu Bu, Pak. Jadi nggak ada istilahnya hibah gantung, itu nggak ada. Hibah gantung nggak ada. Kadang-kadang juga bisa jadi gini ya Pak, dilakukan sekarang untuk nanti 3 tahun lagi, 1 tahun kemudian misalnya si penghibahnya meninggal gitu ya, jadi masalah juga kan. Jadi, ya, berbagai kemungkinan bisa terjadi, bisa terjadi. Ya, makanya tidak yang dikenal hanya PPJB, perjanjian pengikatan jual beli, nggak dikenal ada perjanjian pengikatan hibah, itu nggak ada. Oke, baik Pak, semoga menjawab ya Ibu. Nah, Pak Husin, di sini Pak Husin tadi saya sudah lihat angkat tangan cukup lama. Pak Husin, silakan Pak Husin. Ya, ya mau tanya sedikit. Kalau perjanjian hibah dari orang tua ke anak, itu berlaku seumur hidup atau hanya sampai orang tua meninggal ya Pak ya? Yang namanya istilah hibah. Ya, hibah ya, hibah sebetulnya
prinsipnya sama dengan jual beli Bapak dan Ibu, Pak Husin, tunai. Cuma dalam hibah tidak ada pembayaran, sedangkan dalam jual beli ada pembayaran. Ya. Jadi jika sudah dihibahkan, ya berarti memang sudah punya anak, Pak. Sudah punya anak. Jadi tidak bisa lagi dimasukkan sebagai harta peninggalan. Makanya di dalam akta hibah itu ada pasal yang mengatakan bahwa atas hibah ini tidak merupakan imbrengan atau masuk dalam harta peninggalan apabila meninggal dunia. Ya, karena udah dihibahkan. Kalau dihibah ya udah selesai, Pak. Seperti itu, Pak Husin. Itu nanti tercantum di sertifikat ya? Nah, ketika akta hibah dibuat, maka berdasarkan akta hibah itu dilakukan proses balik nama dari pemberi hibah ke penerima hibah, Pak. Sehingga sertifikatnya sudah menjadi hak dari penerima hibah. Baik. Oke. Baik, terima kasih, Pak. Ya, Pak Husin. Terima kasih, Pak. Sudah menjawab. Satu lagi saya akan bacakan, nanti kembali lagi ke satu yang bertanya ya. Si penerima hibah dari Ibu Ana, si penerima hibah tidak dikenakan biaya apapun? Ya, penerima hibah, kalau biaya yang dimaksud adalah merupakan pajak, penerima hibah dipungut bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, BPHTB. Semua perolehan hak atas tanah dan bangunan, baik karena hibah, karena jual beli, karena pewarisan, itu ada pajaknya yang disebut BPHTB, bea perolehan atas tanah dan bangunan, yang merupakan pajak daerah. Sedangkan biaya-biaya seperti biaya akte hibah, balik nama, dan pengurusan-pengurusan lainnya, nah itu tergantung dari pemberi dan penerima hibah. Ya, kalau saya misalnya ya, saya dapat hibah misalnya dari Pak Husin atau dari Pak Oki, dari Bu Oki ya, saya mau nanggung semua biayanya kan udah dikasih kok. Kenapa kita nggak mau tanggung gitu kan? Seperti itu. Nah, seperti itu. Tapi semuanya prinsipnya yang penting pembayaran dilakukan, tak peduli siapapun yang bayar, apakah pemberi hibah atau penerima hibah. Oke, baik Pak. Satu lagi terakhir, ini singkat aja soalnya. Pak, bisa minta referensi buku tentang hukum waris Indonesia yang terbaru dan berlaku saat ini? Judul dan karangan siapa? Ngomong-ngomong Pak Priya Takarim Utama juga seorang penulis buku ya Pak? Apakah Bapak juga menerbitkan buku tentang waris, hibah, dan sebagainya? Ya, kalau saya memang menulis buku ya, buku yang pernah saya tulis itu tentang hak tanggungan ya. Kemudian buku mengenai lebih banyak ke panduan kepada para notaris ya. Oh, panduan. Kepada panduan para notaris, judul buku saya ada taktik menangani klien ya. Juga taktik notaris cerdik. Nah, kemudian adapun buku-buku waris itu banyak Bu, banyak sih. Bisa dicari di Google atau di toko buku online ya, sesuai dengan selera masing-masing. Apakah mau yang mencari apakah yang bersifat akademis juga ada, yang populer juga ada ya. Bahkan ada juga buku yang di dalamnya sudah tersedia CD. Jadi kita nggak perlu susah lagi ngitung waris masing-masing, cukup klik CD-nya, keluar pembagian masing-masingnya. Juga seperti itu juga ya. Nah, jadi disarankan untuk mencari sendiri di Google. Boleh sekarang Pak Y. Aris yang akan bertanya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Oki. Mungkin minta advice ya, bukan apa ya. Saya minta advice. Jadi saya dan istri itu sekitar 2016 beli kapling tanah Pak ya. Kemudian di akte notaris ditunjuk sama si penjualnya. Nah,
sampai sekarang itu ternyata saya cek di notaris itu perikatan jual beli di notaris awalnya Pak ya. Harusnya sertifikat itu di notaris Pak ya harusnya ya. Nah ternyata sertifikat SHM itu dibawa si penjualnya dengan alasan mau balik nama ke apa mecah-mecah kapling seperti itu Pak. Nah sampai sekarang itu prosesnya itu nggak selesai-selesai gitu loh Pak. Yang mau saya tanyakan sih apa yang harus kami lakukan ya untuk hal tersebut ya. Karena udah lama sekali gitu loh. Reason dari si penjualnya itu ya katanya prosesnya lama dan sebagainya, padahal udah hampir 6 tahun seperti itu. Dan apakah sebetulnya secara hukum perikatan jual beli di notaris itu sertifikatnya apakah bisa diambil si penjualnya gitu Pak? Atau harus memang di notaris sebetulnya, di tangan notaris itu sertifikat itu ya? Ya mungkin itu sih Pak. Ya. Ya penjualnya ini perorangan atau developer? Penjualnya jadi dia membeli dari saudaranya, sertifikatnya atas nama saudaranya, dia waktu di notaris itu dia sebagai kuasa atas saudaranya tersebut. Jadi nama di SHM-nya itu atas nama saudaranya. Tapi di perikatan jual beli itu dia sebagai punya kuasa untuk menjualkan atas nama saudaranya. Ya, kami nggak tahu ya gimana apa alasan dibuatkan PPJB ya. Kalau biasanya alasan dibuat PPJB kan karena pembayaran belum lunas atau sertifikat belum dipecah. Ya. Kalau saya menyarankan ya atau menegaskan kembali kepada kita semua selaku konsumen, apalagi kita berhubungan dengan developer, yang kita beli ke developer itu bukan hanya propertinya, bukan hanya rumah dan tanahnya, tetapi sekaligus juga legalitasnya. Artinya Bapak dan Ibu selaku pembeli berhak dapat sertifikatnya, berhak dapat legalitas yang lain seperti IMB-nya. Jangan sampai kita sudah bayar, apalagi sudah bayar lunas, ya kita tidak mendapatkan legalitasnya, ya karena tanah dan bangunan ini bicara dua hal Pak. Pertama fisik yaitu tanahnya mana, rumahnya mana. Yang kedua bicara yuridisnya legalitasnya apa? Yaitu sertifikat. Makanya kalau kami menyarankan kalau beli properti, belilah memang tanah yang sudah bersertifikat. Kalau tanah yang belum bersertifikat, ceritanya panjang, Bapak dan Ibu. Yang waktu penyelesaiannya nggak jelas, biaya-biaya yang dikeluarkan juga nggak jelas, ya lama-lama prosesnya terkendala ini dan itu. Apalagi apabila ini dilakukan oleh para spekulan. Ya. Makanya kita perlu hati-hati. Saya selalu menyarankan ke tamu-tamu saya, ke klien-klien saya, beli aja deh yang sudah sertifikat. Jangan beli yang belum ada sertifikatnya. Itu sebetulnya sudah ada sertifikat, Pak. Maaf, Pak. Itu sebetulnya sudah ada sertifikatnya. Ya. Cuma ada beberapa kafling. Nah, emang harus dipecah. Beberapa kafling itu. Nah, reason si penjualnya itu sampai sekarang belum terpecah itu karena proses IMB yang sangat sulit dan sebagainya. Nah, sebetulnya secara fisik saya juga udah ngecek itu tanahnya emang ada, terus sertifikatnya juga dicek valid ke BPN sama si notarisnya. Cuman kok ini ya si notaris itu nggak ngurus si mecahnya, malah sertifikatnya itu dikasihkan si penjualnya untuk ngurus sendiri ke BPN. Nah, sampai sekarang itu saya tanya-tanya itu istilahnya masih proses IMB dan sebagainya, padahal udah 6 tahun seperti itu sih. Nah, kira-kira langkah apa lagi yang saya harus langkah apa yang harus saya tempuh gitu Pak ya? Karena kalau secara hukum sih sertifikatnya terakhir ditunjukin masih dia pegang gitu loh. Tapi saya jangan ngapa-ngapain tanah itu. Iya. Kalau demikian halnya nggak perlu lagi di PPJB Pak, langsung lakukan jual beli. Artinya sertifikatnya sudah ada. Kalau sertifikat sudah ada, langsung buat akte jual beli di hadapan PPAT yang berwenang, Pak.
Langsung aja, kenapa belum dilakukan jual belinya? Bapak perlu telusuri apa penyebabnya. Apakah pajak-pajaknya yang belum dibayar? Atau bagaimana? Atau ada kendala hukum? Kan begitu dicek di sertifikat, yang penting cek sertifikat di BPN, oke, nggak ada lagi halang untuk melakukan jual beli apabila memang sudah lunas, Pak. Apalagi sudah bertahun-tahun seperti ini. Ya, makanya kita perlu jelas dalam hal ini, ya. Beli properti ini tunai dan terang, Pak. Beli tanah dan bangun itu tunai dan terang. Tunai, ini barangnya, ini uangnya, ini fisiknya, ini yuridisnya. Sehingga kita tidak mengalami hal-hal seperti itu. Coba Bapak telusuri ke notarisnya, kenapa belum bisa dilakukan lagi, belum bisa dilakukan proses jual belinya? Apa kendalanya? Satu lagi Pak, maaf ya. Jadi kemarin ya, Pak. Iya, ke notaris itu dia ternyata ngelesnya gini Pak, ini saya buat perikatan jual beli aja. Jadi notaris lepas tangan gitu loh Pak, sertifikatnya dikasihkan si penjualnya. Jadi dia itu ngomongnya saya perikatan jual beli, jadi nggak ada tuntutan hukum dan sebagainya gitu, dia bilang kayak gitu sih. Makanya saya bingung juga itu. Itu aja Pak, makasih. Ya Bapak baca PPJB-nya itu. PPJB itu kan harus ada alasannya dan harus ada batas waktunya. Wajib dicantumkan dalam PPJB itu kapan harus dilaksanakan jual beli. Ya, tentu setelah persyaratan-persyaratan dipenuhi semua dan bahkan harus ada tanggal dan bulannya kapan dilakukan jual beli sehingga kita selaku pembeli, Bapak selaku pembeli tidak digantung. Ya, apabila PPJB-nya tetap tidak dilaksanakan, tidak dilanjuti dengan pembuatan akte jual beli, artinya ini masih secara hukum masih milik pemilik sebelumnya, belum milik pembeli. Karena peralihan hak baru terjadi apabila dilakukan pembuatan akte jual beli di hadapan PPAT. Dengan PPJB belum beralih haknya. Nah, seperti itu Pak, Bapak perlu kejar Pak. Bapak berhak ngejar, ya Bapak berhak ngejar. Seperti kami sampaikan tadi, Bapak kalau beli properti nggak hanya beli tanah atau rumahnya, tapi juga beli legalitasnya. Oke. Ya baik, makasih Bu. Oke, makasih Pak. Ya, makasih juga Pak Aris. Mengingat waktu ya, ini kayaknya seru sekali nih Pak Pria. Ternyata masalah ini memang banyak ya dihadapi oleh kita semua di sini. Waktu yang akan memisahkan kita, jadi saya akan prioritaskan satu yang angkat tangan, satu lagi yang bertanya di chat. Nanti selanjutnya Pak Pria, apakah Pak Pria punya Instagram untuk berkomunikasi? Ya, punya Instagram. Secara official ada ya? Instagram saya, nama saya Bu Pria Takari Utama. Oke, Instagramnya Pria Takari Utama. Dan Bapak Ibu semuanya, apa yang disampaikan Pak Pria ini, Bapak Ibu nanti akan dapat mendengarkan ulang di YouTube sekitar 2-3 hari dari hari ini. Dan materi hari ini, Pak Pria akan memberikan kepada kita semuanya. Dan saya akan berikan ini di grup IB saya. Jadi grup IB saya ada Ida Yanti Sudiro, bagi Bapak Ibu yang senang dengan kita diskusi bisa macam-macam, bisa dari dokter, masalah kesehatan, bisa masalah waris seperti hari ini, dan banyak sekali hal-hal lainnya. Setiap Kamis malam jam 19.30, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri di Ibu Endah, sehingga bisa masuk ke grup IB saya. Semua pembicaraan dari Kamis, setiap Kamis ini, jika berkenan oleh pembicara, pasti akan kita bagikan di grup IB itu. Ya, oke. Pak Wing, maaf ya Pak John Hadi. Habis ini nanti habis Pak Wing, mungkin saya satu chat lagi. Nanti kita lihat waktunya ya. Kalau memang masih cukup singkat, nanti saya akan perkenankan Pak John Hadi juga bertanya. Silakan Pak Wing. Suaranya Pak Wing? Kedengaran suara saya? Ya, kedengar sekarang Pak. Silakan. Selamat malam Pak Pria. Ya, selamat malam. Pak, mau nanya nih Pak, apakah sebuah developer bisa menjual kafling tanah kosong kepada perorangan Pak? Sebagai contoh gini, bukan tanah gelondongan ya, tapi dia sudah dibuat dalam satu
klaster atau satu real estate, tapi yang dijual itu tidak rumah jadi, melainkan kafling tanah kosong. Kalau andai kata bisa tuh, apakah dia itu langsung PPJB, langsung AJB atau bagaimana Pak? Itu sih Pak pertanyaan saya Pak. Ya, oke, di Pak Wing ya. Ada peraturannya mengenai penjualan tanah kafling ini ya. Saya lupa peraturan Menteri Perumahan nomor berapa, tanggal berapa ya, tapi ada kriterianya Pak Wing. Untuk luas-luas tertentu aja yang diperbolehkan. Ya, ada kriterianya ya. Nanti boleh cari di searching sendiri nanti peraturan mengenai penjualan tanah kafling. Pada prinsipnya, developer tidak diperkenankan menjual tanah kafling ya, karena developer itu adalah namanya juga developer, membangun. Dia bukan pedagang tanah, tapi mendevelop rumah, mendevelop kawasan ya, mendevelop kawasan hunian ya, untuk dibangun. Jadi bukan buat beli tanah jual lagi, ya beli tanah bukan begitu. Namun ada peraturan dalam Menteri Perumahan Rakyat dengan kriteria tertentu diperbolehkan. Oke, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Oke, mengingat waktu Bapak Ibu karena sudah 20.41, maaf sekali bagi Bapak Ibu yang masih ya tadi ada bertanya di chat. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya di Instagram Pak Priya Takari Utama ya, atau juga di Instagram kita yang ada flyer hari ini, yaitu flyer saya dengan Pak Priya. Nanti Bapak Ibu ketika chat di sana, Pak Priya juga akan saya minta untuk menjawabnya ya. Dan sekali lagi maaf Bapak Ibu, mungkin masih ada pertanyaan, tapi saya senang bahwa pada hari ini kita semua bisa belajar sesuatu ya. Nanti kita bisa sambung. Pak Priya, terakhir kali nih, Pak Priya kantornya di mana Pak? Mungkin Ya, sekalian bisa diumumkan. Kantor saya di Depok, ya di Jalan Tol Iskandar nomor 9B. Iya. Oke, jadi silakan ya Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu sudah tahu alamatnya. Jika Bapak Ibu suka, nanti Bapak Ibu bisa pergi ke kantor Pak Priya juga. Nah, kita akan menutup acara pada hari ini. Kita akan foto bersama. Silakan jika Bapak Ibu ada di depan kamera, bisa membuka kameranya. Dan sekali lagi saya ingatkan, jika Bapak Ibu senang dengan acara setiap Kamis malam, Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Endah, atau kalau tidak ada telepon Ibu Endah, Bapak Ibu juga bisa menghubungi saya di 0816 110 4995, sehingga Bapak Ibu bisa masuk ke grup IB saya. Oke, kita semua sudah cukup banyak yang buka kameranya, bisa dibantu dari Indonesia Belajar untuk foto bersamanya, Bu Endah atau Mas Dio nih kali ini. Selamat malam Bu Oki, bisa saya fotokan Bu? Ya, terima kasih. Baik, untuk Bapak Ibu silakan dibuka kameranya. Foto akan saya lakukan sebanyak 2 kali ya. Foto pertama 1, 2, 3. Oke, baik, tunggu sebentar. Untuk foto keduanya yang belum dibuka silakan dibuka kameranya. Saya fotokan 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mas Dio, terima kasih Pak Takari Utama, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai bertemu Kamis depan 19.30 di Indonesia Belajar dalam acara Live Talk with Oki. Selamat malam semuanya, bye-bye.